Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepadanya apapun keadaan kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada baginda suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau yang setia mengamalkan ajaran-ajarannya. Bagi seorang mukmin, apapun keadaannya, ia adalah baik. Ketika ia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dan jikalau dia mendapat musibah, dia bersabar. Lebih-lebih kita dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya virus yang tersebar di seluruh muka bumi. Dan di bulan yang penuh berkah ini harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan momentum yang berharga ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal setidaknya yang harus kita perhatikan menyikapi keadaan, situasi dan kondisi kita, lebih-lebih di bulan yang penuh berkah ini. Saya singkat dengan ISB. Yang pertama yaitu ibadah. Sebagai orang yang beriman, kita harus sadar bahwa tujuan utama kita berada di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah Allah ingatkan di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah menyembahku. Di surat Al-Bayyinah ayat ke-5, Allah juga menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas penuh ketaatan dalam agama ini dan menunaikan salat, mengerjakan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan itulah agama yang benar. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang berbahagia, kita harus sadar, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, siapapun, dimanapun dan kapan saja, bahwa tujuan kita berada di dunia yang sementara ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya musibah virus corona dan di bulan yang penuh berkah ini, yang bisa kita lakukan, kita tingkatkan ibadah, kualitas ibadah kita tingkatkan iman kita perbaiki amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hablu minallah.
Adapun yang kedua, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Maka saya sebut dengan singkatan S, yaitu sedekah. Artinya, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia melalui sedekah. Dengan berbagi, kita bantu saudara-saudara kita. Kita keluarkan, kita infakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk memberikan makan orang-orang yang berpuasa, ataupun membantu saudara-saudara kita yang miskin, ataupun kita infakkan untuk pembangunan masjid-masjid, pembangunan pondok pesantren, atau kepentingan umum lainnya. Kita sisihkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Kata Rasulullah, tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan bersedekah. Kita tahu bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk berinfak, bersedekah atau wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungan kita dengan sesama, saling tolong-menolong, akan semakin baik. Adapun yang ketiga, ISB, yaitu belajar. Kalaulah yang pertama saya sebutkan adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang harus lebih baik. Kemudian kita perhatikan yang kedua, yaitu hubungan kita dengan sesama melalui sedekah, berbagi. Sedangkan yang ketiga adalah kita tingkatkan kualitas, kapasitas, kemampuan diri kita dengan cara belajar. Jadi hubungan antara diri kita dengan kemampuan, kapasitas kita. Pepatah menyebutkan, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama, surat pertama, yaitu firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca. Maka kita belajar terus. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita untuk terus belajar, terutama belajar agama Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari ilmu-ilmu syariah lainnya. Entah itu dengan membaca, entah itu dengan menulis, entah itu dengan mengkaji, entah itu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Tapi ingat, jangan sampai kita hanya belajar tanpa dibarengi dengan guru yang berkompeten di bidangnya. Mudah-mudahan 3 pesan ini di bulan yang penuh berkah ini bisa meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah kita kepada Allah. Bisa menambah kecintaan kita dengan sesama, dan bisa meningkatkan serta memperbaiki kemampuan kualitas diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga musibah, ujian yang Allah berikan bisa menghapus dosa-dosa kita, dan virus corona ini segera pergi dari muka bumi. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini Allah terima amal ibadah kita,
Allah lipat gandakan, sehingga Ramadan berlalu, benar-benar kita kembali suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.